soleh, punya uang, punya anak kagak bener, nauzubillah. Nauzubillah, udah jangan deh, udah jangan. Punya anak soleh biar nggak punya harta. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah memberikan karunia ini anak yang soleh, mudah-mudahan jadi generasi yang akan datang untuk penegak agama sepanjang masa. Ini yang kita harapkan, Pak. Bukan dunia toh. Dunia tuh bangke, nanti dia mau kiamat lagi, ya Allah, aku ini dunia. Tidak ditengok oleh rahmat Allah, dunia itu bangke. Kalau ada yang tanya, Pak, itu bangke kok sering dicari? Bangke juga kalau memang kita tidak teliti di sini ada kupasannya lagi. Kalau nggak ada dunia toh tanpa Allah ya bangke. Kalau cari dunia untuk bekal akhirat kepada Allah, bukan bangke. Makanya Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, tolabul halal faridotun ba'dal faridoh. Tuh, kitab dakwah utama boleh lihat. Kamu sangat wajib mencari rezeki untuk nafkah anak istri, untuk pribadimu, untuk bekal ibadah Allah. Akan tetapi hak Allah dulu, kerjakan sholat dulu. Ini pentingnya, Pak, ilmu. Ini penting. Jadi cari dunia tanpa ingat Allah untuk ibadah, seolah-olah cari bangke. Sebab Allah menciptakan dunia untuk manusia. Akan tetapi Allah menciptakan manusia untuk akhirat. Ini dia hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya Allah menciptakan dunia untuk kamu manusia. Pelihara di dunia dengan baik. Jangan rakus. Teliti dalam dunia. Harus teliti. Cari dunia harus teliti. Jangan asal dunia saja. Wa innakum khuliqtum lil akhirah. Sebab aku menciptakan manusia untuk akhirat, bukan untuk dunia. Di sini dunia itu bangkit tanpa mengingat Allah. Ini hukumnya, Pak. Makanya banyak orang punya rezeki banyak mendadak sekarang ketakutan akibat tidak kenal Allah yang mempunyai dunia. Ya, ada orang baru pulang haji dibongkar, masya Allah. Habis menaikkan ibadah suci, diambil barangnya. Masuk akal nggak, Pak? Akal masuk nggak nih? Gua bingung. Gua habis nyucikan diri ke Baitullah, tapi jadi begini kok. Lah, ini akal. Koreksi, bersih atau tidak nih hartanya, dizakatkan seluruhnya atau tidak, yang sudah diterima dari Allah Ta'ala. Hak Allah dikeluarkan atau tidak, fakir miskin kebagian atau tidak. Boleh jadi harta kotor. Kalau harta kotor, naik haji, datang malaikat turun, haji haram. Hajinya udah haram, nauzubillah, Pak. Coba pikirin, mau Bapak ngeri kalau lihat kitab itu, Pak. Boleh kita keluh kesah haram, hajinya haram, masya Allah. Ini ngeri, Pak, ngeri Bapak, ngeri. Makanya tanpa ilmu begitulah akibatnya, Pak. Menyesal kemudian tidak ada artinya. Ngerti, Pak? Disinilah kita harus teliti dalam agama Islam. Agama Islam itu ada syariatnya, ada torekatnya, ada hakikatnya. Bisanya tahu syariat ini masuk di majelis taklim. Barang siapa orang Islam tidak menuntut ilmu 40 hari, mati hatinya. Hukumnya. Ini hukum. 40 hari. Tidak mendengarkan ayat Al-Quran, tidak mendengar hadis Nabi, nggak dengar fatwa ulama, mati hatinya. 40 hari itu nggak tolak ilmu. Bagaimana kita mau bisa tentram? Kalau hati sudah mati, lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang hak. Meremehkan ibadah,
meremehkan dalam agama, ini fanatik, ini ortodok, tetek bengek, naudzubillah min saya. Karena tidak tahu ilmu. Makanya di sini pentingnya kita agungkan Rasulullah SAW dalam lahirnya Kang Rasulullah SAW tanggal 12. Seluruh dunia Islam mengagungkan Rasulullah SAW. Sebab perlu nasihat. Adinu nasihat, kata Rasulullah SAW. Agama itu nasihat. Barangkali mereka lalai wiridnya, tadinya jadi eling lagi, adanya maulud. Timbul nanti Rajab lagi 3 bulan lagi, barangkali lupa lagi, jadi ingat lagi. Begitu terus menerus. Jadi tidak ada berhentinya keimanan itu, tetap terpelihara. Perumpamaannya Pak, kita punya jagung Bangkok katanya ya, kata orang nih. Sekarang ada jagung Bangkok yang gede-gede ya. Kita tanam jagung bagus, pertama kita tanam, kita berakin. 4-5 hari diantepin. Rusak nggak Pak? Rusak. Buahnya jadi nggak? Jagung Bangkok. Namanya sih boleh jagung Bangkok. Bijinya kopong semuanya. Paling ada sebaris, enak kalau gitu Pak. Begitu juga agama. Agama tanpa penasehatan terpelihara daripada majelis taklim pasti demikian. Kosong melompong. Cita-cita tinggi tidak ada hasilnya, tidak diterima Allah SWT. Nah di sini makanya doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang Islam. Mesti banyak berdoa. Berdoa yang dijabah adalah asar subuh. Doa yang dijabah tidak pernah dusta. Doa yang dijabah loman. Ini dia. Loman adalah mustajabah doa. Misalnya ibu ke pasar nih, ada orang tukang minta-minta, nggak tahu nenek, nggak tahu kakek-kakek, asal menghadap kita, kasih berapa saja, mau 10 perak, mau 100, mau 1000, terserah. Apa? Nah ada lagi nih, kasih, biar 10 orang, kasih. Insya Allah kalau ibu minta gelang segede gini pasti dikabul. Nih kalau mau tahu Pak, sebab Allah ridho. Allah berfirman, wa nasaila fala tanhar, baca waduha. Jangan kau menghardik orang yang minta-minta. Ini mustajabah doa. Saya kok begini aja, sembahyang kok begini aja. Boleh jadi nggak tahu ilmu, nggak pernah masuk di majelis. Bisa jadi sempurna dengan ilmu. Dijabah doa dengan ilmu. Jauh musibah daripada ilmu. Bahkan tidak ada rong-rongan daripada ilmu. Ilmu lah yang menjadi raja di muka bumi, raja di akhirat nanti. Dengan al-ilmu nurun, ajahdu duru. Ilmu itu cahaya, cahayanya ilmu tebus ke arasy. Makanya Bapak sebarkan surat Al-Fatihah. Nah ini dia ya. Ini yang orang Batak bingung ya. Profesor jadi bingung aja surat Al-Fatihah kalau tidak sadar ya. Sebab apa? Nih sejarahnya kalau mau tahu, bawa kasih tahu sejarah. Ibarat surat Al-Fatihah. Pada suatu saat Kangjeng Rasulullah SAW belum turun surat Al-Fatihah. Turun surat Al-Fatihah di Mekah. Langsung Allah berfirman, enggak pertama kali. Malaikat Jibril. Jibril sampaikan pada hambaku Muhammad. Disampaikan. Hei Muhammad, ada salam dari Allah. Alhamdulillah. Ada apa Jibril? Engkau tengok ke atas. Begitu nengok ke atas, langit bolong Pak. Langit bolong dari pintu ke-1 sampai pintu ke-7 sampai di aras. Bolong langit. Rasulullah menengok ke atas. Langsung Allah berfirman, hei Al-Fatihah turun kau. Tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Kenapa ya Allah aku hidup pada orang yang berdosa? Disebabkan engkau Muhammad selamat dari siksa api neraka.
Ini kalau mau tahu sejarah Al-Fatihah, Pak. Turun surat Al-Fatihah Ikhlas, bermiliar-miliar baca tasbih. Malaikat masing-masing subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, miliar malaikat semua coba. Turunnya surat Al-Fatihah. Pada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Fatihah tidak diturunkan pada Nabi Adam, tidak turun. Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud semua tidak turun. Turunnya apa? Pada Nabi akhir zaman, karena Nabi Muhammad SAW. Nah, khatamun Nabi baru turun surat Al-Fatihah. Begitu turun surat Al-Fatihah, langsung Rasulullah bersabda, Fatihatul Kitabi sifaan kul minta. Begitu keagungannya wahyu dari Allah. Sesungguhnya surat Al-Fatihah itu penyembuh semua penyakit. Tuh artinya, Pak. Penyakit batin, penyakit johir bersih dengan Al-Fatihah. Sembuh dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bersabda lagi, Fatihatul Kitabi sifaan minat sumi. Surat Al-Fatihah penyembuh semua racun. Tuh, Pak. Ini rahasia Al-Fatihah kalau mau tahu. Ini Bapak buka sekarang kena izin Allah. Mudah-mudahan saudara kita beriman dan pakai ilmu. Langsung sudah demikian, Kangnya Rasulullah SAW lihat Sayyidina Husain sakit payah, kurus, tinggal tulang melulu. Dia bingung Kangnya Rasul. Diobatin ini nggak sembuh, belum turun wahyu, nggak sebelum sembuh. Langsung Allah, hei Muhammad, bacakanlah cucumu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu 41 kali, tiupkan ke air, mandikan, insya Allah sembuh dengan Allah Ta'ala. Langsung dikerjakan oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Baca surat Al-Fatihah 41 kali, ditiupkan di air, dibaskom, dimandikan, sembuh kembali lagi. Ini kalau tahu rahasia Al-Fatihah, Pak. Profesor bingung nggak? Hah? Bingung nggak? Di sini agama, Pak. Agama bukan akal kok. Keyakinan Allah yang Maha Kuasa. Kalau mau tahu, ini sejarah kami yang Nabi Rasulullah SAW. Bingung cucunya tidak bisa sembuhin penyakit itu. Sembuhnya dengan surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Dibacakan 41, ditaruh di baskom, pandikan itu anak baca bismillah, insya Allah sembuh dengan Allah Ta'ala. Sekarang kita pakai, ini ilmu dari Nabi, dari Allah. Bisanya anak sembuh, akan tetapi kita mesti sholat dulu yang betul. Hah? Ada syarat, jangan sembarangan, Pak. Masuk kerja aja tak syaratnya. Ya. Pendidikan apa? Berapa pengalaman kerja? Berapa tahun? Lalu, apalagi Allah. Betul kan, Pak? Ini syariat, akal. Tapi ini, akal ini sebagai formatir, penyusun kesempurnaan manusia. Akal. Iman, keyakinan kepada yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini makanya dua ini jangan ditinggalkan. Kalau laki-laki di dunia nggak ada perempuan, kacau nggak? Kacau deh, aku bilang. Betul nggak? Perempuan dulu nggak ada laki, kacau nggak? Wah, bisa timun orang habis kayaknya. Betul nggak? Di sini makanya dua. Percaya ilmu dunia, percaya keyakinan ilmu akhirat. Baru sempurna hidup, tidak ada bingung. Nah, ini Pak, makanya dipakai nih ya, bukan untuk bapak aja nih. Seluruh bilang muslim pakai Al-Fatihah untuk obat macam-macam. Penyakit muntah darah, ada orang muntah darah langsung datang, muntah darah sebaskom, semangkok, katanya hidup darahnya pas saya bingung. Jangan bingung. Orang Islam kok bingung, makanya mesti ibadah. Tuh. Ya, betul nggak? Bukti di Sirakarsa, Pak. Orang sini masih ada sekarang hidup, udah punya mantu sekarang, Pak. Alhamdulillah, ya. Dia ketemu bapak tuh. Lemes, pucat kayak majid.
darah hidup semangkok habis maghrib. Tadi saya habis macul itu kenyang, kok muntah dahara, nyangka orang lah. Tuh kalau kurang iman begitu. Nggak tahu mau maghrib banding surat asar lo. Kenanya barangkali ke pasir tempat setan. Saya ke orang tuh nggak? Duduk. Bapak lagi ngajar alif-alifan sama anak-anak nih. Kalau nggak salah